Siapa tidak tahu Blackpink hari ini? Grup musik perempuan asal Korea Selatan ini disebut-sebut sebagai grup perempuan paling terkenal dan tersukses sejak pertama kali debut pada tahun 2016. Grup ini terkenal nyentrik dan membawa tema yang berbeda dari grup perempuan pada umumnya. Mereka tidak hanya mengusung gaya khas girl crush, tetapi juga menyebut diri mereka sebagai revolusi. Ucapan Blackpink is a revolution kerap kali terdengar di setiap penampilan mereka. Konsep yang mereka bawa pada awalnya memang terkesan revolusioner, dengan mendobrak gaya lama dan stereotip grup perempuan. Namun pertanyaannya hari ini, setelah 6 tahun kehadiran Blackpink, apakah kebaruan dan jargon revolusinya masih hidup? Atau itu semua telah mati dan lenyap oleh pengulangan tema yang sama? Disclaimer, video ini tidak bermaksud menyerang secara personal anggota Blackpink, melainkan konsep yang bekerja di belakang nama Blackpink. Tentu saja konsep mereka dibangun berdasarkan produksi dan pemasaran dari label musik YG yang bertanggung jawab penuh terhadap Blackpink. Jadi, video ini merupakan kritik terhadap konsep dan ideologi mereka, bukan kritik personal terhadap member Blackpink. Seorang kritikus budaya dari Amerika, Fredric Jameson, dalam bukunya Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism, mengatakan bahwa postmodernisme merupakan budaya yang mendominasi realitas sosial ekonomi hari ini, tepatnya era kapitalisme. Termasuk dalam hal ini, bagaimana seni diciptakan dan diproduksi. Karakteristik pertama dari seni postmodern adalah depthlessness, atau tanpa kedalaman, dangkal. Kontras dengan seni era modern yang memerlukan interpretasi mendalam, pemahaman hermeneutik, dan merepresentasikan dunia lebih dari apa yang ditampilkan. Jameson mencontohkannya dalam dua perbedaan karya seni, yaitu antara lukisan A Pair of Shoes dari Van Gogh sebagai karya modern dan lukisan Diamond Shoes dari Andy Warhol sebagai karya postmodern. Jameson mengutip interpretasi Heidegger terhadap karya Van Gogh, menyebutnya sebagai karya yang mengundang pemahaman mendalam terhadap kemiskinan dan kengerian hidup dan menawarkan penafsiran lain melampaui sepatu yang nampak pada lukisannya. Sebaliknya, karya Andy Warhol yang juga tentang lukisan sepatu tidak nampak seperti sedang berbicara kepada kita. Meskipun pendekatan yang lain dimungkinkan saat melihat lukisan Warhol, akan tetapi hal tersebut tidak terlalu diperlukan. Apa yang terlihat sudah seperti apa yang nampak. Tidak ada pemaknaan lain di belakang gambar dari lukisan yang ditampilkan. Warhol tentu saja terkenal dalam menjelaskan wujud stres yang nampak pada objek konsumsi kapitalisme. Namun, stres yang digambarkan tidak hidup, tidak berekspresi, tidak bernilai positif ataupun negatif, melainkan hanya stres tanpa makna yang lain. Karena kondisi demikian, produksi estetis hari ini telah berubah sebatas pada produksi komoditas konsumsi. Perbedaan lain antara era modern dan postmodern adalah apa yang Jameson sebut sebagai the waning of effect, atau bisa diartikan sebagai memudarnya pengaruh satu objek terhadap dunia atau realitas. Ketika kita menatap lukisan era modern tentang sosok manusia, kita seringkali menemukan ekspresi mereka yang merefleksikan kedalaman pengalaman seperti pada lukisan The Scream karya Edvard Munch. The Scream melambangkan pengalaman di era modern tentang alienasi dan kecemasan. Sebaliknya, seni postmodern terasa memudar dan tidak ekspresif. Bagi Jameson, konsep tentang ekspresi dilambangkan dengan pertenggangan antara sesuatu yang dalam, individual, subjektif manusia, dengan dunia luar yang tidak bisa dikontrol. Namun saat kita melihat lukisan postmodern seperti Marilyn karya Andy Warhol, kita akan susah menjelaskan ekspresi apa yang ingin ditunjukkan. Hal tersebut karena menurut Jameson, postmodernisme menolak klaim tradisional tentang kedalaman. Misalnya seperti konsep kesadaran dan ketidaksadaran, atau juga konsep eksistensial tentang otentik dan tidak otentik. Seiring meningkatnya ekonomi global, semua persinggungan nilai semakin memudar. Manusia sebagai agen dan subjek tidak lagi punya peran besar di era korporasi ekonomi. Subjek kehilangan kemampuan untuk memahami masa depan
dan masa lampau sebagai pengalaman real yang terus berjalan. Sehingga akan lebih mudah menemukan krisis alienasi dan kecemasan manusia di era puncak kapitalisme yang menjadi tanda dari kematian subjek itu sendiri. Lalu bagaimana dengan Blackpink? Tentu saja Blackpink adalah produksi postmodernisme. Blackpink juga bisa dibilang sebagai karya sempurna yang dibanggakan oleh puncak kapitalisme. Sebab Blackpink tidak hanya menawarkan satu jenis karya seni, melainkan banyak, dari musik, menari, dance, teater, dan sinema, khususnya pada video musik mereka. Mereka ingin memasukkan setidaknya 4 jenis karya seni ke dalam satu pertunjukan oleh 4 personilnya. Benar-benar sangat oportunis. Bagaimana mungkin 4 jenis karya seni yang berbeda dan mempunyai kedalaman makna masing-masing bisa ditumpuk di satu tempat yang sama? Bisa saja, seperti apa yang dijelaskan oleh Jameson, maka Blackpink hanya perlu menghilangkan kedalaman dari setiap jenis seni yang mereka bawa dan tidak terlalu memikirkan pengaruhnya terhadap realitas. Menjadi pure commodity atau komoditas murni yang hanya untuk dijual dan dikonsumsi. Dengan demikian, Blackpink adalah wujud definisi sebenarnya dari seni di era postmodern. Seni postmodern yang diproduksi dengan tanpa kedalaman dan tanpa referensi terhadap yang real membuatnya sebatas pengulangan apa yang sudah dibuat sebelumnya. Jameson menyebut karakter seni postmodern sebagai pastiche. Jameson membandingkan pastiche dengan parodi. Keduanya sama-sama merupakan bentuk seni yang mengimitasi seni sebelumnya, namun parodi menciptakan kedalaman serta pemaknaannya melalui kritik, ejekan, olok-olokan terhadap kondisi real. Sedangkan pastiche hanya mengimitasi seni sebelumnya dan memproduksinya tanpa menawarkan refleksi langsung terhadap realitas, atau produk seni dibuat hanya untuk kepentingan objek seni itu sendiri, komoditas murni. Dalam hal ini, apa yang kita lihat dari pastiche adalah nostalgia masa lalu yang terlihat menawan karena dunia sudah di ujung kehancuran, namun tidak menawarkan kebaruan terhadap refleksi terhadap realitas yang sedang kita alami atau hadapi ke depan. Pada akhirnya, pastiche seolah-olah menghidupkan gaya lama yang sudah jauh terkubur sejarah kembali ke permukaan tanpa referensi langsung terhadap apa yang sedang terjadi sebenarnya di dalam realitas. Jameson menyebut pastiche sebagai empty parody, sebuah parodi tanpa kedalaman dan tanpa makna di belakangnya, menjadi sebatas komoditas yang terus diperbanyak dan dikonsumsi terus-menerus. Pastiche menawarkan nilai netral tanpa perlu menyuarakan apapun, tidak mempunyai dorongan satir terhadap apa yang ditirunya. Postmodern artis menjadi sebatas pastiche karena tidak mampu menciptakan bentuk estetis yang baru. Mereka hanya bisa mengkopi yang lama tanpa menciptakan makna yang baru. Hal tersebut bisa kita lihat ketika banyak karya seni sekarang ditampilkan sebagai sesuatu yang netral dari perbandingan atau penilaian makna dengan karya seni yang serupa, mengklaim bahwa keduanya diciptakan untuk kepentingan masing-masing. Dalam konteks ini, opini direduksi ke sebatas kumpulan data atas like dan penonton, views. Apa yang dikatakan orang-orang bukan menjadi bagian dari karya yang ditawarkan. Contohnya saat kita berusaha menilai perbedaan antara dua grup penyanyi perempuan. Sebagai pastiche, tentunya banyak dari mereka adalah pengulangan dari apa yang pernah dibuat. Namun, setidaknya kita masih meyakini suatu variasi tema bisa menawarkan perspektif berbeda terhadap kenyataan. Namun, bahkan variasi pun jarang ditemukan dan bahkan opini kita terhadap kemungkinan variasi tidak akan punya nilai lebih selama like dan views masih lebih banyak dan aman karena bersifat netral. Di era puncak kapitalisme seperti sekarang, komoditas sempurna adalah komoditas yang bebas nilai atau netral. Sebab dengan begitu orang-orang bisa mengkonsumsinya tanpa takut dengan kemungkinan risiko yang akan mereka terima. Kalau kita berbicara tentang Blackpink, tentu saja merupakan pastiche, akan tetapi bukan berarti tidak bisa menawarkan pemaknaan baru. Jameson menyebut parodi juga sebagai pastiche, namun di saat yang sama menawarkan pemaknaan yang baru. Saat pertama kali debut pada tahun 2016, Blackpink bisa saja disebut sebagai kritik dan pemaknaan baru
terhadap industri grup musik yang mengkapitalisasi perempuan di dalam versi lama mereka yang dianggap lembut, pelan, lucu, dan tidak melawan. Blackpink muncul hanya dengan 4 member dan menawarkan arti seni sebagai perlawanan langsung terhadap nilai-nilai lama. Sehingga tidak mengherankan jika mereka sangat cepat mendapatkan popularitas dan dikenal dunia. Kemudian pertanyaannya, apakah masih ada kebaruan makna yang ditawarkan Blackpink di tahun-tahun berikutnya sampai hari ini? Sayangnya, dominasi budaya postmodernisme jauh lebih kuat daripada niat awal revolusi yang ada di dalam Blackpink. Terdapat banyak pertanyaan di internet mengapa lagu mereka sedikit atau mengapa tema mereka selalu sama tentang girl crush. Jawaban umum dari pertanyaan tersebut terdengar formal sekaligus dangkal. Bagi mereka, semua itu disebabkan karena mementingkan kualitas, kurangnya komposer musik di agensi, dan merupakan strategi marketing. Jawaban terakhir sepertinya sudah menjawab semuanya, karena akan sangat jelas jika seorang musisi akan dibayar untuk mendapatkan uang melalui lagu serta penampilan menyanyi mereka. Mungkin karena strategi marketing agensi, anggota Blackpink terlihat lebih sering menunjukkan diri mereka berfoto dengan merek-merek ternama fashion yang jelas-jelas representasi dari komoditas murni kapitalisme, daripada tampil menyanyi layaknya artis sesungguhnya. Kemudian, tentang tema mereka dan revolusi, mengapa masih sama dan terus diulang-ulang? Jawabannya sebenarnya sudah ada di dalam pertanyaan tersebut, yaitu mengapa harus mencari variasi tema lain dan jargon lain ketika apa yang sudah ada telah berhasil menjadi perwujudan kesempurnaan komoditas murni yang bisa dikonsumsi kapan saja dan terus-menerus. Sebagai perusahaan musik, YG Entertainment tidak ingin menambah resiko yang tidak diperlukan. Blackpink sudah naik setinggi-tingginya sebagai komoditas. Blackpink bukan lagi sebatas musisi yang dinilai dari apa yang mereka ciptakan dan tampilkan, tapi Blackpink menjadi simbol segalanya terhadap komoditas murni. Bahkan saat Blackpink tidak melakukan apapun, mereka akan tetap dikagumi. Apa yang mereka kenakan, merek-merek mahal yang mereka bawa, telah menjelaskan Blackpink itu sendiri. Lebih baik dari seluruh lagu yang pernah mereka nyanyikan. Hal tersebut membuat Blackpink sebatas komoditas murni yang telah kehilangan nilai revolusinya. Blackpink tidak lagi menawarkan kebaruan makna apapun terhadap realitas. Revolusi sudah mati ketika tidak ada lagi yang bisa ditawarkan. Di saat revolusi berakhir, maka objek menjadi sebatas komoditas fetishisme, yaitu objek tidak lagi dinilai dari nilai praktis kegunaannya atau referensi perlawanan terhadap realitas, melainkan dinilai sebagai simbol suci yang bebas dari segala nilai. Dengan begitu, akan mempermudah distribusi komoditas dan juga akan membuatnya lebih mudah dijangkau semua kalangan. Terakhir bisa dikonsumsi semua orang. Blackpink dulu sempat menjadi revolusi itu sendiri. Sekarang, revolusi itu hanya diproduksi berulang-ulang untuk menghidupkan apa yang sudah mati bersama sejarah di belakang sana. Apa yang tersisa dari mereka adalah kehadirannya sebagai komoditas murni, seni postmodern, dan kapitalisme. Terima kasih telah menonton. Jika kalian pikir konten seperti ini memberi wawasan dan sudut pandang baru untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda, kalian bisa like dan subscribe. Jika tidak setuju atau ingin mengkritik dan bertanya atau berdiskusi, bisa langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih.